Halo guys, balik lagi bareng gue Yiven dan selamat datang di dunia Deathmatch. Dunia dimana kita bakal melihat seorang pembuat game yang tiba-tiba ditransfer ke dunia isekai dan memiliki kekuatan cheat seperti dewa. Anime ini berdiri isekai yang tayang pada tahun 2018. Udah sangat lama, tapi masih bagus lah buat kalian tonton. Seperti biasa, sebelum masuk alurnya, jangan lupa guys untuk di like dulu video ini biar channel ini makin disayang sama algoritma YouTube. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Suzuki Ichiro adalah pemuda 29 tahun yang bekerja sebagai programmer game. Pada hari Minggu, ia lagi nunggu kereta di stasiun. Ternyata keretanya datang lebih awal daripada yang ia duga. Di sini, Suzuki baru sadar kalau itu adalah hari Minggu, sehingga kereta ini memang biasanya datang lebih cepat pada hari Minggu. Sebagai seorang programmer game, kerja lembur di akhir pekan itu sudah menjadi makanan sehari-hari. Karena itu pula dia jomblo dan tidak punya kehidupan lain selain kerja terus. Suzuki pun sampai di kantor, ia duduk di meja kerjanya, membuka file pekerjaan dan langsung ngoding. Rekan setimnya datang pas dia lagi kerja. Ternyata game yang lagi digarap yaitu War World dianggap terlalu susah sama klien mereka. Para pemula pasti gak bakal bisa enjoy untuk memainkan game itu. Suzuki diminta buat mempermudah level game tersebut. Tapi Suzuki menolak, karena jika dipermudah lagi, target pasar dari game itu pasti tidak bakalan mau main. Suzuki di sini pun nawarin mekanisme reward bagi pemain yang bisa nyelesain misi tanpa peralatan atau semacamnya. Dengan begitu, pro player pasti tetap enjoy untuk memainkannya. Sementara para newbie pasti tidak terlalu kesusahan. Ide itu pun langsung disetujui sama rekannya. Tapi Suzuki minta rekannya menghubungi klien dan tanya dulu tentang ide tersebut. Suzuki di sini tidak mau mendadak mengubah mekanisme lagi di tengah jalan. Setelahnya, Suzuki memutuskan buat istirahat dan makan siang terlebih dahulu. Dia keluyuran di luar dan ketemu sama anak hilang. Dia mendekati anak hilang yang lagi nangis tersebut. Untungnya, ibu si anak datang dan berterima kasih kepada Suzuki. Pas mereka pergi, Suzuki ngomong di dalam hati kalau ibunya mereka itu tuh oke juga gitu. Kelar makan siang, Suzuki balik lagi ke kantor. Dia kerja keras sampai malam buat ngurusin game yang lagi digarapnya. Pas sudah kelar, dia ngetes hasil codingannya dan mainin game tersebut. Judulnya adalah Freedom Fantasy. Nah, pas dia lagi ngetes game tersebut, rekan kerjanya pamit pulang karena dia udah 3 hari tidak pulang demi kerja. Istrinya pasti bakal ngomel-ngomel kalau dia tidak pulang. Suzuki di sini merasa iri karena ada yang perhatian dengan rekannya tersebut. Makanya Suzuki di sini pun diminta buat segera mencari pacar sama dia. Tapi dengan siklus kerja seperti itu, mana sempet Suzuki ini buat nyari pacar. Singkat cerita, setelah ngetes game tersebut, Suzuki lanjut ke pekerjaan lainnya. Sampai pagi, dia belum juga istirahat. Besoknya dia masih harus lanjut kerja. Intinya 3 hari dia kerja begitu sampai lupa mandi karena saking sibuknya. Terus di siangnya dia udah kelar ngerjain tugas-tugasnya. Tapi rekannya bilang ada bug lagi di bagian inventory. Suzuki heran padahal dia baru aja ngerjain bug di inventory tersebut. Tapi ternyata yang baru aja dia kerjakan itu adalah game Freedom Fantasy. Sementara yang dimaksud sama rekannya itu adalah game War World. Terpaksa lah Suzuki di sini harus menyelesaikan bug tersebut. Sekarang waktunya sudah malam. Pas dia udah kelar, semua rekannya udah pada pulang. Ada juga yang tiduran di kantor. Di sini Suzuki memutuskan buat istirahat sebentar. Dia pun rebahan di lantai dan curi-curi waktu buat tidur. Ya bisa dikatakan Suzuki ini budak korporat banget lah. Lalu pas Suzuki bangun, tiba-tiba dia tidak ada lagi di kantor. Tetapi dia berada di sebuah tanah gersang. Dia berdiri dan melihat sekeliling. Pas ngecek HP, ternyata HP-nya nggak bisa digunain. Yang lebih kagetnya lagi dari layar HP, Suzuki melihat wajahnya yang balik lagi kayak di masa SMA. Suzuki mengira di sini ia sedang bermimpi. Dia memang sering banget mimpi masuk ke dunia game pas ngerjain berbagai bug. Tapi kali ini dia merasa sial banget karena harus bermimpi masuk ke dunia War World yang super berbahaya itu. Pas lihat sekeliling, dunia sekitar juga mirip banget seperti game FFL. Suzuki merasa kalau dunia ini tuh adalah gabungan antara War World dengan FFL yang menjadi satu. Suzuki melihat tampilan interface melalui pandangannya. Dia mencoba menekan beberapa tombol, tapi ternyata tidak bisa berfungsi. Pas dia mikir mau mengakses tombol itu, barulah muncul menu yang dia mau. Di sini Suzuki menjadi sadar kalau dia hanya perlu menggunakan pikirannya untuk mengakses setiap menu. Nah, pas dia melihat profile, ternyata nama yang Suzuki pakai adalah 1. Sama seperti nama yang dia gunakan saat menguji game tersebut.
Saat ngecek peta, ternyata dia ada di lembah naga. Sialnya lagi, di sana ada pasukan besar yang sedang melaju kencang di lembah naga tersebut. Di sini Suzaki pun segera bersembunyi, karena tidak mungkin dia yang hanya level 1 bisa melawan mereka. Singkat cerita, pasukan kadal elit itu pun sampai di tempat sekitar Suzaki sembunyi. Salah satu dari kadal elit melemparkan panah dan sempat menggores kulit Suzaki. Sialnya, Suzaki bisa merasakan kulitnya yang terbakar saat terkena panah tersebut. Lebih parahnya, para prajurit kadal melancarkan ratusan panah ke arah Suzaki. Di sini Suzaki pun segera bersembunyi di balik bebatuan sambil mencoba mengeluarkan serangan meteor. Tapi malah tidak terjadi apa-apa meski sudah ditekan berkali-kali. Pas dia merasa bakal mokat, mendadak puluhan meteor muncul dari langit. Lalu kemudian menghancurkan seluruh pasukan kadal elit. Ledakan dahsyat tersebut menggelegar berulang kali. Saat melancarkan serangan demi serangan, experience point atau SP-nya Suzaki meningkat drastis. Suzaki atau sekarang yang namanya adalah Sato ini berhasil bertahan dari serangan kadal elit. Beberapa waktu kemudian saat hujan meteor berhenti, Sato mencoba untuk bangkit. Tapi ada satu prajurit kadal elit yang tidak terkena serangan karena jaraknya cukup dekat dengan lokasinya Sato. Prajurit itu pun melemparkan pedang dan meminta Sato bertarung menggunakan pedang itu untuk melawannya. Tidak mau mati sia-sia, Sato pun ngambil pedang dan melawan prajurit tersebut. Selama pertarungan, Sato melihat healing point atau HP-nya musuh yang udah mulai habis. Di sini Sato melemparkan pedang dan sukses membunuh lawannya tersebut. Setelah itu, Sato pun pergi untuk beristirahat. Dia mencoba untuk lock out dari game tersebut, tapi ternyata tidak bisa. Dia mau menyimpan progres juga tidak bisa. Lalu pas dia ngecek profilnya, ternyata level dan skillnya sudah naik sangat drastis. Ternyata gelut melawan pasukan kadal dan menggunakan hujan meteor membuat progres levelnya naik secara cepat. Hebatnya lagi, luka yang tadi diderita oleh Sato juga sembuh dengan seketika. Dan semua skill yang ada juga sudah di level maksimal. Sato nyoba skill hujan meteor lagi buat ngetes seberapa dahsyat perkembangannya. Dia kaget banget, hujan meteornya menyebabkan kehancuran super parah di area sekitar. Sehingga Sato harus kabur dari tempat itu. Pas sudah berhasil selamat, Sato mikir kalau sihir kayak gitu bisa digunain terus-terusan. Bisa-bisa dia ini bakalan dikira sebagai Raja Iblis. Nah, setelah ngalahin pasukan kadal tadi, dia mendapatkan barang jajahan yang banyak banget. Dia ngeluarin air dan minuman sepuasnya, karena airnya ini tidak bisa habis. Pas dicek di inventory lagi, duitnya juga udah banyak banget. Dengan uang segitu, kayaknya dia gak bakal kesulitan deh saat harus ke kota buat nyari sesuatu. Di sini, Sato berganti pakaian, menciptakan api unggun, dan menyantai di sana. Sambil menyantai, dia mencoba memahami mekanisme dari game itu. Di sini dia tahu kalau mendapatkan skill baru tidak harus naik level, tetapi cukup melakukan beberapa tindakan. Setelah mempelajari banyak hal, Sato pun langsung pergi tidur. Di keesokannya, dia pun pergi keluyuran menuju benteng kesatria yang merupakan lokasi terdekat. Meski yang paling dekat, tapi Sato butuh waktu sehari semalam buat sampai di sana. Dia tiba di benteng kesatria pada hari berikutnya. Pas sudah sampai di sana, Sato bisa melihat lokasi yang lebih luas. Dia ada di sekitar kerajaan dan sangat dekat dengan kota yang bernama Salue. Di kota tersebut ada total 100 prajurit, yang tertinggi level 31. Sementara sisanya adalah level 7. Pas lagi ngecek keadaan sekitar, mendadak seekor wyvern makhluk sejenis naga muncul dan menyerang Sato. Di sini Sato jatuh setelah diterjang oleh wyvern itu. Tapi anehnya dia tidak merasakan sakit sama sekali. Lalu karena wyvern mau menyerang lagi, Sato melemparinya dengan batu. Gak tahu kenapa si wyvern ini langsung ketakutan dan terbang menjauh darinya. Di sini Sato baru sadar kalau dirinya tuh bener-bener udah kuat banget setelah berada di level 310. Tapi ternyata si wyvern itu terbang ke arah pasukan yang tadi dilihat oleh Sato. Tak mau ada yang terluka, Sato pun bergegas mengejar wyvern tersebut. Tapi sayangnya ia terlambat karena wyvern itu sudah meneror para prajurit. Sehingga pertarungan pun terjadi di sana. Sialnya, para prajurit itu tidak terlalu kuat untuk mengalahkan si wyvern. Salah satu dari prajurit yaitu cewek yang bernama Zena melompat untuk menghajar wyvern. Namun dia malah diserang balik dan jatuh ke bawah. Sato di sini pun langsung melompat dan menangkap gadis itu untuk menyelamatkannya. Akhirnya mereka sampai ke tempat yang aman dan mereka pun berkenalan. Ternyata Zena ini adalah salah satu penyihir yang sedang bertugas di kota Salue.
Tidak lama kemudian, dua cewek rekan Gina, yaitu Lilio dan juga Yona, muncul. Mereka curiga dengan Sato, tapi Gina di sini menjelaskan kepada mereka kalau Sato lah yang sudah menyelamatkannya. Yona bertanya mengenai identitas dari Sato, tapi karena gugup, Sato di sini bilang kalau dia adalah pedagang yang kabur dan dagangannya hilang akibat hujan meteor. Untungnya cerita itu cukup masuk akal bagi Yona. Jadinya mereka pun percaya. Setelah itu mereka menunggangi kereta kuda dan diantar menuju ke kota. Di perjalanan, Sato melihat para prajurit yang sudah mengalahkan Wyvern dan menguliti tubuhnya. Singkat cerita, sesamanya di kota, Yona membawa Sato ke tempat pendaftaran. Pas dicek informasi mengenai identitas Sato, ternyata si Sato ini tercatat seperti sebelum dia naik level. Di dokumen yang muncul, dia masih dianggap level 1. Setelah membayar jasa pembuatan visa tinggal, Sato berpisah dengan Yona, Gina, dan Lilio. Yona sempat menyarankan Sato untuk menginap di sebuah penginapan yang dekat dengan gerbang. Sato pun sepertinya tertarik dan pergi ke sana. Tapi di tengah jalan, dia malah diajak cewek cakep bernama Martha buat menginap di tempatnya saja. Sehingga mereka pun langsung sampai di penginapan Martha dan bertemu dengan Ibu Martha. Karena udah terlanjur masuk, Sato di sini pun jadi memesan kamar dan juga makanan. Martha diminta untuk bereskan kamar untuk Sato. Setelah seperginya Martha, ibunya pun mulai bercerita kalau kemarin ada bintang jatuh yang menerjang kawasan Lembah Naga. Menurut orang-orang yang ada di sini, itu adalah ulah dari Raja Iblis. Mendengar itu, Sato pun sangat kaget. Ternyata di dunia ini ada Raja Iblis juga. Tapi menurut ibunya Martha, Raja Iblis itu sudah dikalahkan oleh pahlawan di puluhan tahun yang lalu. Setelah bercerita panjang lebar mengenai Raja Iblis dan Wyvern, Ibu Martha pun pergi dari sana. Sementara Sato di sini langsung bersiap untuk memakan pesanannya. Tidak lama kemudian, Martha pun datang. Sato pun bertanya di mana dia bisa beli perlengkapan sehari-hari. Di sini Martha pun sangat bersemangat untuk mengantar Sato keliling kota. Pas di jalan sekitar pasar, ada dua bocil setengah manusia yang nabrak seorang mas-mas. Karena sebel, mas-mas tersebut pun ngomelin dua bocah tersebut. Melihat itu, Sato pun datang dan menghentikan omelan dari mas-mas itu. Setelahnya, Sato membantu membereskan kayu bakar milik para bocil. Kedua bocil itu pun berterima kasih dan pergi menjauh menuju ibu mereka. Di sini, Martha sangat kaget melihat Sato yang baik banget dengan menolong para setengah manusia. Nah, ternyata para setengah manusia itu tuh sangat dibenci oleh para manusia. Karena dulu banyak banget petani yang dibunuh oleh setengah manusia tersebut. Setelahnya, mereka berkeliling ke pasar. Sato melakukan tawar-menawar dengan seorang pedagang dan berhasil mendapatkan harga yang murah. Dia beli perhiasan rambut untuk Martha dan cewek itu sungguh happy udah dibeliin sesuatu. Setelah itu mereka pun lanjut keliling. Lalu Martha menunjukkan topeng naga yang biasa dipakai di festival. Dan pedagangnya juga menunjukkan sebuah rambut palsu yang katanya biasa dipakai pas festival untuk menjadi tuan putri. Karena kemakan marketing dari si pedagang itu, Sato pun malah beli kedua benda gak guna itu. Nah, singkat cerita, setelah ditelusuri lebih jauh, ternyata dunia ini tuh jauh banget berbeda dengan game Warworld maupun FFL. Sato pun melihat tampilan menu dan mencoba untuk mencari sesuatu. Sayangnya dia tidak mendapatkan apapun yang berguna. Karena merasa gelisah, dia malah pergi keluyuran di kota malam hari. Mungkin kalau dia namatin game tersebut, bakalan bisa kembali. Tapi dia baru inget kalau game MMO ini tuh gak ada tamatnya. Karena itulah fokus utama Sato adalah mengeksplor dunia itu lebih jauh lagi. Di keesokannya, Sato dibangunin oleh Martha. Kata Martha, pacarnya Sato udah nunggu di bawah. Sato pun bingung siapa yang dimaksud oleh si Martha. Pas dia turun, ternyata itu adalah Gina yang udah nungguin dia. Cewek itu sekarang lagi bebas tugas, jadinya dia bisa keluar sesuka hati. Gina di sini mengajak Sato untuk jalan-jalan pagi. Mereka pun jadinya jalan-jalan di kota. Gina di sini membeli 2 risol, tapi malah Sato lah yang disuruh bayar. Ya, ini mah menggambarkan betina di dunia nyata lah ya. Setelah itu mereka duduk berduaan di sekitar taman sambil makan risol. Lalu mereka lanjut beli makanan lain dan nyobain banyak banget jenis makanan. Lalu Sato tertarik banget sama makanan yang bernama sayap naga goreng. Tapi ternyata itu cuma sayap kelelawar yang dilapisi dengan kecap. Pas mau makan, seorang bocil tanpa sengaja menyinggol Gina. Sehingga kecap sayap kelelawar itu ngotori bajunya. Pada saat itu juga, seorang perempuan penyihir muncul. Dia menawarkan jasa pencucian baju dengan sihirnya. Merasa membutuhkan jasa tersebut, mereka pun pergi ke gang. Kemudian proses pencucian pun dimulai. Dalam waktu singkat, baju Gina sudah bersih kesedia kala.
Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanan. Satu tanya ke Zena gimana caranya melafalkan sihir. Zena pun menerangkan berbagai teori tentang sihir yang bikin Satu menjadi bingung. Ternyata Zena ini udah dididik menggunakan sihir sejak kecil. Meski pendidikannya sulit, tapi dia senang karena sihir ini sangatlah membantu. Dia bahkan pengen bisa terbang menggunakan sihir. Di sini Satu kepikiran kalau pacaran sambil terbang kayaknya bakalan seru banget ya. Di sini Zena pun langsung salah tingkah dan meminta Satu untuk menunggunya sampai bisa terbang. Setelah puas berjalan-jalan ke pasar, Satu diajak ke benteng di luar. Dari sana Satu bisa melihat kalau ada kincir angin di tengah kota. Zena bilang kalau kincir angin itu digunakan untuk penggilingan. Bisa juga dijadikan tempat berlindung warga jika ada wyvern yang menyerang. Di sini Satu pun diajak ke sana. Di tengah perjalanan mereka melewati sebuah kuil dan Zena mengajak Satu untuk mampir ke kuil terlebih dahulu. Di dalam kuil itu ada lukisan pahlawan yang sedang melawan Raja Iblis. Pahlawan tersebut menggunakan pedang suci yang bersinar biru. Konon hanya pahlawan yang bisa memancarkan warna biru itu dari si pedang suci. Jika orang yang bukan pahlawan, maka pedang suci itu tidak akan bisa bersinar biru. Meskipun begitu ya, asalkan pedang suci mengakui penggunanya, maka pedang itu juga akan bersinar biru. Di saat itu, cewek penjaga kuil yang bernama Orma ini bilang, kalau menggunakan pedang suci saja belumlah cukup untuk mengalahkan Raja Iblis. Ia berkata hanya pahlawan yang menerima panggilan dari Dewi Muda, yaitu Nona Parion, yang bisa mengalahkan Raja Iblis. Setelah itu, Zena pun memperkenalkan Orma kepada Satu. Orma adalah pendeta kuil yang mengabdi pada Dewa Parion. Orma adalah anak dari keluarga bangsawan yang diurus oleh ibunya Zena. Lalu di saat mereka mengobrol, mendadak Orma pun dipanggil karena harus menyembuhkan seseorang. Di sini mereka pun berpisah. Lalu Satu dan Zena menemui bapak-bapak pemilik kereta kuda. Saat Zena sedang melakukan tawar-menawar, Satu pun mengecek beberapa title yang ia dapatkan. Dia kaget banget karena mendapatkan banyak banget julukan mulai dari pembunuh dewa dan julukan ngeri lainnya. Dia sadar jurus bintang jatuhnya ini bisa digunakan untuk membunuh dewa. Menyadari kalau dirinya terlalu overpower, maka dia memutuskan untuk tidak melakukan hal yang mencolok di luaran sana. Setelah itu, dia dan Zena pun pergi menggunakan kereta kuda. Sambil melintasi perjalanan, Zena memberitahu mengenai meriam anti naga yang ada di menara-menara tembok. Meriam itu akan otomatis menembak jika ada naga yang menyerang. Salah satu menara tampak hancur, karena dulu ada naga kecil yang berhasil menabraknya. Di masa lalu ada juga naga besar yang mampu menjebol tembok. Mendengar itu, sehingga Satu pun bertanya apakah waktu itu pahlawan datang. Tetapi Zena bilang kalau pahlawan hanya akan dipanggil jika ada Raja Iblis yang menyerang. Setiap generasi biasanya diserang oleh Raja Iblis yang berbeda-beda. Ada yang bisa mengendalikan hewan buas, ada juga yang bisa mengendalikan ras iblis. Tidak lama kemudian, mereka sampai di sebuah tempat. Di sana ada kerumunan warga yang mendengar ocehan dari pendeta Yayukon. Pendeta itu berkata bahwa setengah manusia ini adalah iblis. Karena itu membunuh para setengah manusia pasti akan mendapatkan pahala. Nah, di tengah-tengah kerumunan ada 3 setengah manusia yang sedang dirantai. Pendeta Jaikon mulai melempari mereka dengan batu. Zena yang melihat itu pun langsung melompat dari kereta kuda dan melindungi para setengah manusia itu. Tentu dia jadi dimarahin oleh Pak Pendeta karena melindungi iblis. Sementara itu, Satu malah tertegun karena kagum dengan aksinya Zena tersebut. Tidak mau tinggal diam, Satu memindai orang-orang di sana. Dia bisa menemukan beberapa orang yang menjadi provokator, kemudian meringkusnya satu persatu. Sementara itu, pendeta dari kuil muncul dan mendukung aksi Zena. Zena berkata kalau pendeta Jawikon bisa ditangkap karena menolak aturan kerajaan tentang penyiksaan para setengah manusia. Sementara itu, Satu sudah berhasil melumpuhkan semua provokator sekaligus menangkap Pak Bosnya. Dia membawa Pak Bos ke depan publik dan berkata kalau dialah sumber masalah yang sesungguhnya. Pemuda itu bernama Us. Dia sudah meminjamkan budaknya yaitu para setengah manusia ke pendeta Jayukon. Dia mengaku sebagai penjual batu yang katanya suci dan menghasut banyak orang. Saat itulah Us bangkit dan sesosok iblis muncul menjebol dadanya. Di sini semua orang yang melihat itu pun kabur melarikan diri. Satu menemui para setengah manusia itu dan memintanya untuk lari. Namun tuan mereka yaitu Urs sudah meminta mereka tetap di sana. Jika mereka membantah, maka rantai di leher mereka akan mengecil. Tapi pas Satu mengecek status para budak itu, ternyata mereka sudah tidak memiliki tuan lagi. Mungkin karena Urs ini sudah mati. Lalu Zena dan beberapa prajurit datang untuk mengalahkan iblis yang mengamuk tersebut.
Sato mencoba menghentikan mereka, namun udah terlambat. Sebuah lingkaran sihir tercipta dan mereka semua berpindah tempat ke sarang iblis. Sato berada bersama ketiga setengah manusia itu. Di sini mereka harus bisa keluar dari labirin bawah tanah tersebut. Sato berkenalan dengan ketiga setengah manusia itu. Ternyata mereka tidak memiliki nama. Karena itulah Sato memberikan mereka nama, yaitu Pochi, Tama, dan Liza. Setelahnya, Sato memberikan mereka pakaian bersih, obat untuk mengobati luka, dan beberapa makanan yang enak. Mereka semua berterima kasih karena Sato sangat baik dengan mereka. Setelahnya, Sato mengecek peta labirin. Setelah berjalan selama beberapa saat, Sato diberitahu ada aroma mencurigakan di depan sana. Mereka mengendap-endap ke depan melihat ke sebuah ruangan. Ternyata di sana ada sosok monster yang sedang memakan manusia. Di sini Sato bingung harus berbuat apa. Tetapi di sini Liza bilang kalau mereka sebaiknya menyelinap pergi selagi monster itu memakan manusia. Meski begitu, Sato nekat mengambil langkah lain. Dia menembak monster itu dengan senjata sihir sampai mati. Setelah itu, dia pun meminta Liza dan yang lainnya untuk merahasiakan mengenai senjata sihirnya tersebut. Setelahnya, Sato membuat tombak dari monster itu. Sementara itu, Liza mengambil bola mutiara yang merupakan core dari monster tersebut. Liza bilang core monster bisa ditukar dengan barang-barang yang ada di toko. Setelahnya, Sato pun menghancurkan rantai pengikat para budak itu. Kemudian ia memberikan mereka senjata masing-masing. Dia minta Liza untuk mengajari Pochi dan Tama cara mengambil core di tubuh para monster. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanan menyusuri labirin tersebut. Di sini mereka menghadapi monster demi monster. Seiring perjalanannya, level ketiga setengah manusia ini mulai bertambah sedikit demi sedikit. Setelah lelah berjalan, mereka beristirahat dan makan bekal yang dibawa oleh Sato. Setelah makan, mereka lanjut tidur. Lalu setelah semuanya siap, mereka melanjutkan perjalanan kembali. Segala rintangan berhasil dikalahkan dan tidak ada yang terluka sama sekali. Tidak hanya monster, tapi mereka juga menemukan ruangan berisi ramuan unik yang ada di sana. Setelahnya mereka melawan monster ulat, monster tikus, dan juga monster katak. Bahkan para setengah manusia ini berhasil mengalahkan monster kodok tanpa bantuan dari Sato sama sekali. Setelah itu, Liza minta izin pengen masak daging monster kodok itu. Dan akhirnya mereka pun menyantap sate daging kodok itu yang cuma diberi garam aja cuy. Nah, level mereka semua ini mulai naik sedikit demi sedikit. Lalu setelah itu, perjalanan pun dilanjutkan. Di suatu tempat, Sato bertemu dengan monster slime. Ia menyerangnya dengan api. Tapi karena slime itu sudah level 10, maka si apinya tidak mempan. Liza bilang kalau menyerang slime mereka harus langsung mengincar core-nya. Liza maju dan menghabisi monster slime itu seorang diri. Tapi tidak lama kemudian bahaya muncul di sana. Monster galak berlevel 40 mendekat dan siap menyerang. Monster itu mencoba menerkam Sato. Nah, sambil menahan monster itu, Sato memindai dinding di sekitarnya. Dia menyadari ada sebuah ruangan perangkap di balik dinding. Sato pun langsung melempar monster itu ke dinding sampai jebol. Sehingga si monster itu pun jatuh ke dalam perangkap. Setelah mengatasi monster level 40 itu, mereka pun melanjutkan perjalanan kembali. Singkat cerita, mereka sampai di ruangan yang penuh dengan jaring laba-laba. Ada beberapa gulungan jaring yang di dalamnya berisikan manusia. Sato minta Liza, Tama, dan Pochi untuk membantunya buat membebaskan para manusia yang terperangkap. Dua orang yang sudah diselamatkan adalah orang kaya. Mereka akan memberi imbalan setelah berhasil keluar dari labirin ini. Sementara itu, Pochi malah dimarahi mas-mas yang pengen dia tolong. Katanya sih, dia gak sudi dibantu oleh setengah manusia. Melihat itu, Sato pun langsung memanggil Pochi ke arahnya. Nah, saat melihat Sato, si mas-mas itu tuh minta tolong kepadanya. Tapi Sato yang udah hilang niat saat melihat kelakuan si orang tersebut, Sato pun menyuruh orang itu untuk membebaskan dirinya sendiri. Sehingga mas-mas itu pun berteriak sampai bikin sakit telinga. Si mas-mas tengil itu sok mau gelut, tapi dia malah ketakutan pas monster slime yang dia lawan ternyata tidak bisa mati. Untungnya Pochi dan Tama nongol dan menghajar monster slime itu. Sato pun membantai monster slime itu, kemudian menyelamatkan Zena yang ditahan oleh salah satu monster slime. Zena bertemu dengan ketiga setengah manusia itu dan dia pun berterima kasih karena dia sudah dibantu. Setelahnya rombongan itu mencoba mencari tahu jalan keluar. Setelah itu, Tama merasa ada yang aneh dengan salah satu dinding. Pas diperiksa menggunakan peta, Sato melihat ada pintu rahasia di sana. Pintu itu terhubung dengan lorong tempat dia melempar monster level 40 tadi. Sialnya, iblis itu ternyata cukup kuat untuk menahan gempuran para prajurit.
Satu mau gak mau harus bertarung. Tapi saat itu juga monster level 40 dari pintu rahasia menyeret Satu dan membuatnya terjun bebas. Di sini Satu berhasil melompat ke sebuah ruangan. Kemudian ia pun mengeluarkan pedang suci untuk membantai monster itu sampai meninggoy. Lalu Satu menggunakan topeng naga dan rambut palsunya yang baru ia beli kemarin dengan Martha. Dengan penampilan seperti itu, dia pasti bisa bertarung tanpa ketahuan. Di sini dia kembali ke atas dan menghajar si iblis tersebut. Sebelum mati, iblis itu menciptakan ritual pemanggilan iblis ras tinggi. Lingkaran sihir pun muncul dan iblis mengerikan pun datang. Iblis itu memakan iblis rendahan yang memanggilnya tadi. Setelah itu, sang iblis ini pun melakukan pembantaian. Untungnya di sini Satu berhasil menyelamatkan orang-orang yang ada di sana. Setelahnya, dia pun mengeluarkan pedang suci dan siap melawan iblis raksasa tersebut. Sayangnya, pedang suci tidak bisa digunakan dengan maksimal. Lalu Satu pun beralih menggunakan pistol, tapi serangannya tidak cukup kuat untuk melukai si iblis tersebut. Karena itu, Satu beralih lagi menggunakan senjata sihir lain. Dia menerjangkan bola api yang menyerang iblis raksasa dengan sangat dahsyat. Meski begitu, iblis tersebut masih bisa bertahan. Melihat serangan itu, Jin Belton sangat kagum dan yakin kalau itu adalah sihir level tinggi. Padahal di sini sebenarnya Satu menggunakan sihir level rendahan, yaitu Fire Shot. Di sini Satu pun maju sambil menerjangkan serangan api yang bertubi-tubi. Untuk mengalahkan iblis hebat itu, dia harus menggunakan pedang suci. Namun sayangnya, pedang suci itu hanya bisa efektif digunakan oleh pemilik title pahlawan. Sedangkan Satu sendiri belum memiliki title tersebut. Meski demikian, dia memiliki title lain yang bisa digunakan. Satu pun mengambil pedang, kemudian masuk ke mode pembunuh dewa. Setelahnya, dia mengajar iblis raksasa tersebut sampai meninggoy. Ternyata sang Raja Iblis pun berhasil dikalahkan oleh pedang selain pedang suci. Shin lalu berganti ke Satu yang hendak membeli budak. Di sini, karena si Arisa ini bisa mengucapkan nama Satu, dia jadi mencurigai cewek tersebut. Lalu Satu membisikkan sesuatu ke Lulu. Tapi cewek itu tidak merespon sesuatu. Dia pun segera membisikkan sesuatu lagi ke cewek yang bernama Arisa. Dan ternyata cewek itu langsung histeris karena si Satu ini memberitahu kalau ada laba-laba di rambutnya. Jadi fix si Arisa ini bisa memahami bahasa Jepang, yaitu bahasa sebelum Satu datang ke sini. Di sini akhirnya Satu memutuskan untuk membeli kedua budak itu. Dia memperkenalkan mereka dengan ketiga setengah manusia. Untungnya baik Arisa dan Lulu tidak membenci setengah manusia. Arisa malah kelihatan akrab banget dengan si Pochi dan juga si Tama. Setelahnya mereka pun keluyuran keliling kota. Satu pengen tanya soal bahasa Jepang ke Arisa, namun dia belum punya banyak waktu karena banyak orang di sana. Setelahnya Satu kembali ke kamarnya bersama Arisa dan Lulu. Pas mau melepas pakaian, Lulu mau membantu, tapi Satu bilang dia tidak perlu melakukannya. Satu minta para cewek mengganti pakaian dan dia tidak akan ngintip. Pas Satu sudah berganti pakaian, dia shock banget melihat para cewek yang ternyata kagak pakai apa-apa cuy. Ternyata Lulu dan Arisa ini pengen memberikan layanan malam. Sehingga di sini pun Satu sadar kalau para budak di dunia itu selalu memberikan pelayanan malam. Satu berkata kalau dia tidak membutuhkan layanan tersebut. Mendengar itu si Lulu ini malah nangis dong. Sehingga Satu langsung menyelimuti mereka dan meminta keduanya untuk segera tidur. Dia bilang kepada mereka kalau mereka tidak perlu memberikan layanan tersebut. Singkat cerita, dia terbangun dan kaget karena Arisa sudah duduk di atasnya. Satu merasa tergoda dengan Arisa, tapi dia mencoba mengendalikan dirinya. Lalu kemudian Satu pun memeluk gadis tersebut. Dia berbisik dan melarang Arisa menggunakan sihir dan skill kepadanya. Karena itu adalah perintah, jadi Arisa tidak bisa menolaknya. Satu sadar kalau Arisa sudah menggunakan sihir fisik sebanyak 2 kali. Yaitu saat berkata pada para pelanggan, Arisa juga pasti menggunakan sihir semacam itu. Dan kemudian dia baru aja menggunakan 3 sihir sekaligus kepada Satu, yaitu efek daya tarik, efek suasana menggoda, dan efek suasana erotis. Di sini Satu pun bertanya, apa sebenarnya tujuan dari Arisa? Dia memintanya untuk tidak berbohong. Karena udah begitu, akhirnya Arisa pun mengaku kalau dia hanya ingin menyenangkan tuannya. Dia udah jatuh cinta dengan Satu sejak pandangan pertama. Tapi sayangnya Satu di sini tidak membutuhkan layanan tersebut, sehingga hal itu membuat Arisa menjadi sedih. Karena itulah dia diam-diam naik ke kasur Satu dan malah pengen bermain perang bantal cuy. Karena itulah dia mengaktifkan sihirnya kepada Satu.
Arisa kemudian mengaku kalau nama aslinya adalah Tachibana Arisa. Sama seperti Sato dulu, dia juga seseorang yang pernah tinggal di Jepang. Setelah dia meninggoy, Arisa ini berinkarnasi ke dunia ini dengan ingatan penuh dari kehidupan di masa lalunya. Arisa bertanya, apakah Sato juga berinkarnasi di sini? Tapi kalau melihat penampilan Sato yang tidak berubah, Arisa yakin kalau Sato bukanlah reinkarnasi, melainkan dia hanya dipanggil sebagai pahlawan ke dunia ini. Di sini Sato pun tertegun mendengar informasi tersebut. Lalu Arisa melanjutkan ceritanya bahwa Sato ini adalah orang Jepang kedua yang ditemui di dunia itu. Sato mengira kalau Lulu adalah orang yang Arisa maksud. Namun Arisa bilang kalau itu bukan Lulu, tetapi kakeknya Lulu. Di sini Sato minta dijelaskan mengenai reinkarnasi dan pemanggilan. Arisa bilang reinkarnasi adalah orang yang dulunya hidup dan berpindah ke dunia sana setelah ia mati dan dilahirkan kembali. Sementara orang yang dipanggil itu dia akan datang setelah dilakukan sebuah ritual sihir. Biasanya yang dipanggil dengan sihir itu adalah seorang pahlawan. Berarti kalau reinkarnasi ini harus dimulai dari bayi. Dan Arisa membenarkan hal tersebut. Memang seperti itulah yang terjadi di dunia ini. Sato pun bertanya kembali, kalau orang yang dipanggil apakah penampilannya selalu sama dan menggunakan barang-barang yang sama yang berasal dari dunia asalnya atau tidak. Dari yang didengar Arisa, orang yang terpanggil akan bawa barang terakhir yang dipakainya. Dan tentu aja penampilannya tetap sama. Setelah mengingat kejadian yang terjadi bahwa dia berubah wujud ke remajanya, maka Sato ini merasa kalau dia bukanlah berinkarnasi maupun datang dengan sihir pemanggilan. Arisa pun bertanya apakah Sato ketemu dengan dewa. Tapi Sato menjawab kalau dia tidak bertemu dengan dewa. Arisa bertanya lagi apakah ada lingkaran sihir pas Sato datang. Tapi Sato juga tidak melihat kayak begituan. Lanjut bertanya, apakah Sato di sini datang langsung dengan mana poin banyak skill dan juga level yang maksimal. Sato bilang kalau dia beneran mulai dari level 1, MP 0 dan tidak ada skill sama sekali. Tapi pas diingat baik-baik, Sato ini sudah memiliki skill hujan meteor pas sampai di sana. Merasa pusing dengan semua hal itu, Sato pun memutuskan buat tidur. Di keesokannya, Zena datang ke kamar Sato. Dia shock banget dong melihat Sato yang tidur bareng cewek-cewek imut. Sehingga Zena pun langsung lari meninggalkan penginapan tersebut. Di sini Sato cuma bengong doang pas Zena kabur. Tapi pas dipikir baik-baik, Sato langsung memakai pakaiannya dan lompat dari jendela untuk mengejar Zena. Di sini Sato menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Zena masih nggak percaya karena Lilio bilang cowok yang beli budak itu karena pengen layanan malamnya. Sato bilang kalau dia tidak seperti itu. Dia membeli budak karena biar dibantu di dalam urusan sehari-harinya. Mendengar itu, di sini Zena mulai percaya dengan omongannya Sato. Lalu biar situasi menjadi lebih enak, Sato malah ngegombalin cewek itu. Sato bilang kalau Zena ini tuh cakep banget coy. Setelah itu, Sato juga ngajakin Zena pergi ke toko pakaian. Karena dia mau belikan shawl yang indah buat si Zena. Setelah membeli shawl tersebut, Sato dan Zena pun balik ke penginapan. Di sini terlihat Arisa nyamperin mereka sambil sok polos. Sehingga Sato pun langsung menonyor cewek itu karena merasa tidak bersalah sama sekali. Dia meminta Arisa buat pergi memanggil yang lain. Pas cewek itu pergi, Sato mengingat obrolannya dengan Arisa. Arisa pernah berkata kalau dia dilahirkan sebagai putri kerajaan dengan pengetahuannya dari kehidupan sebelumnya. Jadi dengan pengetahuan tersebut, dia membantu kerajaan untuk mendapatkan kemakmuran yang luar biasa. Namun entah apa yang terjadi, strateginya ini malah gagal dan membuat kerajaan auto bangkrut. Kerajaan lain datang dan menjajah. Sehingga karena hal itu membuat raja dan sang pangeran pun dieksekusi mati. Sementara para putri ditahan. Suatu ketika Raja Iblis muncul dan membakar kerajaan yang menjajah tadi. Nah waktu itu Arisa dan Lulu berhasil kabur dari maut. Mereka hampir sekarat sampai akhirnya bertemu dengan penjual budak. Setelah memikirkan hal tersebut, Liza, Tama, Pochi, dan Arisa menemui Sato. Di sini Sato memberi mereka uang dan meminta para budak untuk membeli perlengkapan sehari-harinya. Arisa berbisik apakah dia boleh pakai sihir buat jaga-jaga. Setelah dipikir-pikir, Sato akhirnya mengizinkannya. Arisa dan rombongannya pun pergi dengan ceria. Zena bilang para budak itu menjadi lebih santai dan ceria. Mungkin itu dikarenakan Sato yang tidak memperlakukan mereka kayak budak. Sehingga kepribadian mereka akan menjadi lebih baik. Setelah itu, Sato mengajak Zena buat mencari rumah kontrakan. Di sini mereka menemukan agen perumahan yaitu cewek bernama Nadi. Ada 3 properti yang tersedia pada saat itu, dan mereka pun mengunjunginya satu persatu. Properti pertama, rumahnya oke, tapi penghuninya dulu sempat dibantai oleh aliansi penjahat.
Jadi ya serem banget lah. Karena serem makanya di skip sama si Sato. Lanjut ke rumah kedua. Rumah kedua ini nampak oke, tapi di depannya ada rumah bordil, bakalan berisik banget. Jadi ya rumah ini juga bakal di skip juga. Lalu lanjut ke rumah ketiga. Rumah ketiga ini juga kelihatan oke, tapi di ruang bawah tanahnya ada markas aliansi penjahat. Jadinya rumah ini juga di skip. Pada akhirnya tidak ada rumah yang cocok buat mereka. Nadi bilang kalau dia akan mencarikan rumah yang lebih oke lagi pada saat itu juga. Setelah itu, Sato dan Gina pun berniat untuk pergi nonton pertunjukan. Malah di sini Arisa dan yang lainnya nongol. Akhirnya mereka pun terpaksa buat nonton rame-rame. Pas pertunjukan kelar, Sato minta kepada Liza buat membeli daging. Di sini Liza sangat bersemangat dan dia pun belanja bareng Pochi dan juga Tama. Pas lagi jalan-jalan, mendadak Sato dan Gina ketemu Inoa dan beberapa prajurit yang lain. Ternyata mereka ini habis ngelawan monster semut dan ada yang lolos sampai ke kota. Pada saat itu juga Pochi sama Tama nongol sambil membawa monster semut yang udah mereka bantai. Pas melihat monster itu, Sato merasa bakal ada gempuran monster yang terbang tidak lama lagi. Dia pun segera meminta kepada Liza dan yang lainnya untuk mengambil senjata, sekaligus berada di posisinya masing-masing. Sesuai dugaan, ribuan monster semut yang terbang pun muncul. Untungnya banyak dari monster semut yang terhalang dinding sihir di kota. Tapi tidak sedikit juga yang bisa masuk ke dalamnya, sehingga pertarungan pun terjadi di dalam. Pochi dan Tama kompak menghajar para semut yang ingin menyerang penginapan. Sayangnya ada semut yang masuk ke tempat Nadi bekerja, sehingga di sini Sato pun segera ke sana dan menghajar semut itu. Celakanya lagi ada cairan beracun yang ada di tangga, sehingga Nadi pun terjebak di sana gak bisa pergi. Untungnya Pak Manajer yang merupakan seorang elf datang dan mengangkat Nadi dengan jurusnya. Setelah itu, di sini Nadi pun memperkenalkan Pak Manajer kepada Sato. Habis berkenalan, Sato kembali keluar dan melihat semua semut yang ternyata udah dikalahkan. Di malam harinya, Sato keluyuran di kota. Di salah satu gang, dia melihat ada monster yang menyerang. Dia bertarung melawan monster itu dan berhasil mengalahkannya. Setelah itu, Sato mendekat ke gang. Ia bertemu dengan dua orang yang terluka. Dia pun bergegas membawa dua orang itu ke tempat Nida dan Pak Manajer tinggal. Pas masuk ke dalam, Sato menemui Nida dan Pak Manajer. Dia berkata kalau Pak Manajer ini pasti kenal dengan salah satu orang yang terluka tersebut. Pak Manajer memeriksanya, dan salah satu dari mereka ternyata adalah seorang elf yang bernama Mia. Kondisi Mia saat ini tidak terlalu parah, tetapi si manusia tikus yang melindunginya ini terluka cukup serius. Nadi bergegas pergi mencari penyembuh, sementara Sato bergegas mengikuti Nadi karena keluyuran malam-malam itu sangatlah berbahaya. Di keesokannya, Sato pergi ke kediaman Nadi. Dia diberitahu kalau Mia tidak terluka parah. Dia hanya kesakitan karena kehilangan mana poin yang sangat banyak. Sementara itu, si manusia tikus juga keadaannya sudah tidak kritis lagi. Setelah itu, Sato balik dan nemuin anak-anak. Dia bercerita kalau ketemu sama Tuan Putri yang dijaga sama manusia semut. Anak-anak sangat pengen ketemu dengan orang yang dimaksud oleh Sato itu. Mereka pun berangkat ke sana. Pas ketemu sama Mia, anak-anak langsung super seneng. Dia pengen berteman dengannya. Mereka di sini juga langsung akrab. Tapi saat Sato mau pergi, Mia malah nemplok dan tidak mau Sato kemana-mana. Di keesokannya, Sato beli kereta kuda buat membawa barang dagangan, biar dia nggak terlalu dicurigai. Lulu yang bisa membawa kereta kuda pun mau mengajarinya cara mengendarai kereta kuda tersebut. Sepanjang perjalanan awalnya Lulu sangat pendiam, tapi pas Sato tanya tentang Arisa, Lulu langsung ngoceh panjang lebar. Di jalan, Sato merasa aneh karena ada burung hantu yang mengamatinya. Lalu di saat mereka balik ke tempat Nadi, ia melihat Mia yang udah bisa main sama anak-anak yang lain. Lalu Sato pun masuk ke kamar si manusia tikus yang udah sadar. Nama manusia tikus itu adalah Mise. Nah dari Mise, Sato tahu kronologis penyerangan Mia. Yang ternyata Mia ini adalah putri dari desa elf. Dia diculik oleh seorang penyihir entah karena alasan apa. Ia pun melarikan diri dan bertemu dengan Mise. Setelahnya, Mise membawa Mia untuk menemui Yuya. Celakanya si penyihir juga mengejar sampai di sana. Dan ternyata monster semut yang kemarin menyerang itu juga kiriman dari seorang penyihir. Sato merasa Yuya tahu alasannya kenapa Mia diculik, tetapi ia tidak mau menceritakannya. Tidak lama kemudian, anak-anak berteriak di bawah. Sato dan Yuya bergegas ke bawah.
Tapi ternyata anak-anak hanya menjerit karena ada petir. Namun saat itulah Sato melihat burung hantu di dalam ruangan itu. Dalam sekejap si burung hantu ini berubah wujud menjadi sosok yang lain. Melihat itu, Mise maju dan mencoba melawan sosok yang muncul tersebut. Namun sosok itu menggunakan sihir fisik dan membuat semua orang ambruk. Hanya Arisa dan Sato yang bisa bertahan. Sato memeriksa informasi sosok itu. Ternyata dia bernama Zen. Di sini mereka berdua bertarung cukup lama. Tapi Zen ini ternyata pengguna sihir bayangan yang sangat merepotkan. Setelah itu, Zen pun membawa pergi Mia. Jika Sato ingin menyelamatkan Mia, dia harus pergi ke Cradle. Sato pun melompat ke arah portal yang diciptakan oleh Zen sebelum tertutup. Di sini, dia terlempar ke sebuah penjara bayangan. Dengan kekuatannya, mungkin dia bisa membebaskan diri. Sato pun sampai ke tempat Zen berada. Di sana, Zen terkejut karena Sato bisa sampai ke sana. Zen berkata hanya pahlawanlah yang bisa mendatangi Cradle. Karena itu, Sato pun langsung diteleportasikan keluar Cradle. Sehingga di sini Sato berada di hadapan pohon raksasa yang super gede dan tinggi. Lalu Sato pun memasuki pohon itu dan bertemu dengan roh tanaman yaitu Dryad. Dengan bantuan Dryad, Sato bisa naik ke lantai atas. Di sana Sato harus bertarung dengan manusia jadi-jadian ciptaan alkemis. Di sana dia juga harus melawan golem batu. Tapi Sato menghajar mereka semua dengan mudah. Setelahnya Sato masuk ke ruangan tempat Dryad berada. Tapi tiba-tiba Dryad di sana udah kering dan tidak bisa bergerak. Jadi Sato pun menuangkan sebuah air dan seketika Dryad itu kembali hidup. Nah, dengan bantuan Dryad itu, jadi Sato ini bisa naik ke lantai yang lebih tinggi lagi. Di sana, Sato gelut melawan sekumpulan monster serangga. Setelah mengalahkan mereka semua, Sato sampai ke tempat Zen dan Mia berada. Zen terkejut karena Sato bisa sampai di sana dengan secepat itu. Lalu Zen memanggil para pengikutnya. Di sini mereka semua keroyokan untuk melawan Sato. Sementara itu Zen membawa Mia pergi dari sana. Sato melawan para cewek yang merupakan manusia buatan dan segerombolan manusia batu. Dia berhasil mengalahkan mereka semua. Saat mengejar salah satu cewek itu memohon agar Sato ini memenuhi keinginan dari tuannya. Setelah itu Sato pun pergi menemui Zen. Setelah mengakui kehebatan dari Sato, Zen memberinya pedang sakti. Di sini Sato bertanya, apa sebenarnya tujuan dari Zen? Ternyata Zen ini hanya kepengen mati doang. Jadi dahulu kala, keluarganya ini telah dibantai oleh orang-orang dari kerajaan musuh. Zen yang merupakan seorang raja Andit membangkitkan semua orang yang sudah mati menjadi Andit. Kemudian membantai kerajaan musuh sampai tidak tersisa. Sejak saat itulah, Zen selalu mencari pahlawan yang bisa membunuhnya. Dia hanya ingin kembali bersama istrinya yang udah meninggal. Karena itulah, Zen ingin agar Sato ini bisa membunuhnya. Mendengar itu, Sato pun langsung mengerahkan seluruh tenaganya. Kemudian menghajar Zen sampai meninggal dunia. Lalu terlihat cincin pernikahan Zen ini jatuh saat tubuhnya hancur. Sato pun mengambil cincin tersebut. Kemudian ia menemui Mia yang masih pingsan. Celakanya, Cradle di sini udah mulai proses penghancuran dirinya. Bergegas, Sato pun membangunkan Mia. Untungnya, Mia di sini mengetahui mekanisme dari Cradle tersebut. Tapi, dia tidak bisa menghentikan penghancuran diri. Dia hanya mengetahui cara untuk berteleportasi. Di sini, Sato langsung bawa Mia ke ruangan sebelumnya. Ia mengumpulkan para cewek yang pingsan dan meminta Mia membawa mereka semua. Dengan segera, Mia pun berteleportasi bersama dengan para cewek buatan itu. Sementara itu, Sato pergi ke lantai bawah, di mana salah satu cewek buatan masih ada di sana. Dia membawa cewek itu dan pergi menemui Dryad. Untungnya, Dryad di sini bisa membawa mereka berteleportasi keluar dari Cradle. Tapi celakanya gelombang tsunami menerjang dari belakang. Sato pun bergegas lari secepat kilat. Dengan sihir api, dia mengubah gelombang yang nyaris menerjangnya menjadi uap. Dia terus melakukannya sambil berlari membawa tubuh cewek buatan itu. Setelah berlari kencang, Sato berhasil selamat dari bencana tersebut. Lalu dia bertemu dengan Arisa dan rekan-rekannya yang lain di dekat sana. Setelah tuan mereka meninggoy, mereka menjadikan Sato sebagai tuan yang baru.
Sato memberikan cincin pernikahan Zen dan para cewek buatan itu berencana untuk mengantarkan cincin itu ke makam istri Zen. Salah satu dari cewek buatan bakal tetap bersama dengan Sato. Akhirnya Sato memberi nama cewek itu sebagai Nana. Setelah itu mereka semua kembali ke kota. Setelahnya Mia meminta Sato untuk mengantarnya ke desa Elf. Besoknya setelah semuanya siap, Sato dan rekan-rekannya pun memulai perjalanan menuju desa Elf. Mereka melakukan perjalanan yang sangat jauh. Lalu pas kudanya udah lelah, mereka beristirahat di area perbukitan hijau dan memasak. Ternyata Mia tidak bisa makan daging, sehingga dibuatkanlah masakan lain oleh Liza. Setelah itu, perjalanan pun berlanjut kembali. Di peristirahatan berikutnya, Mia menunjukkan keahlian main musik memakai daun dengan meniupnya. Sato dan yang lainnya pun nyobain, tapi mereka tidak pernah bisa. Setelahnya, Arisa mengajak Sato pergi ke sekitar bebatuan. Di sana, Arisa menunjukkan reruntuhan bebatuan yang mirip dengan gerbang kuil. Saat itulah, Sato mengingat sesuatu di masa lalunya. Dulu, dia kenal dengan gadis misterius yang memberitahunya mengenai reinkarnasi. Dia juga mengingat ada gerbang kuil di sekitar rumah kakeknya. Meskipun begitu, ingatannya tidak terlalu jelas, sehingga Sato gagal melihat wajah gadis di ingatannya tersebut. Lalu, perjalanan pun berlanjut. Terlihat anak-anak ini sedang latihan main musik pakai daun, sementara Sato menemukan buku sihir milik Zen di inventorinya. Dia pun mempelajari buku itu dan belajar mantra sihir. Pas dipelajari baik-baik, ternyata sihir itu mirip dengan bahasa pemrograman. Logika dan penerapannya sama persis, sehingga Sato curiga penemu sihir itu adalah seorang programmer. Singkat cerita, di keesokan harinya, setelah perjalanan panjang, Sato dan rombongannya sampai di tempat para manusia tikus berada. Mereka disambut oleh para manusia tikus tersebut. Keesokannya, perjalanan Sato dan yang lainnya pun berlanjut. Di jalan, mereka melihat pria bernama Dosan yang menghajar seorang pemuda lokal. Liza bilang kalau Dosan itu adalah salah satu dari prajurit korup yang ada di kota mereka kemarin. Setelah Dosan pergi, Sota pun mengobati si pemuda desa menggunakan potion. Si pemuda itu pun langsung sembuh begitu meminumnya. Tapi di sini Arisa bilang kalau Sato tidak boleh asal menggunakan potion tersebut karena harganya mahal dan sulit untuk didapatkan. Karena itulah Sato pun berencana untuk mempelajari ilmu pembuatan potion dari buku peninggalan Zen. Pas mereka istirahat, Sato melakukan penelitian berulang kali untuk menciptakan potion. Setelah sekian lama percobaan, akhirnya dia pun berhasil membuat sebuah potion. Namun ternyata agar kualitas tidak menurun, potion itu harus disimpan dengan sebuah botol khusus. Karena itulah, Sato berencana pergi ke kota terdekat yaitu Kuhano untuk mencari botol khusus. Di keesokannya, mereka sampai di Kuhano. Lalu, dia pun pergi ke sebuah toko potion. Pas dia sampai di sana, ada mas-mas misterius yang sekilas mirip dengan Dosan, yang baru aja memborong banyak banget belanjaan. Lalu Sato pun masuk ke toko dan bilang mau membeli botol potion. Tapi ternyata semua botol itu sudah diborong dengan pembeli sebelumnya. Lalu si pemilik toko bilang kalau Sato bisa pergi ke toko tembikar buat nyari botol begituan. Dan di malam harinya, Sato keluyuran untuk mengeksplor lokasi hutan yang ada di petanya. Setiap area yang berwarna hitam ini akan langsung nongol di peta begitu Sato mendatanginya. Pas keluyuran di hutan, tanpa sadar dia menembus dinding goib. Pas dicek di peta, dia udah masuk ke area hutan ilusi. Tidak lama kemudian, seorang bocah bernama Ine muncul dan menyerang Sato karena masuk hutan tanpa izin. Tidak mau celaka, Sato terpaksa melawan bocah tersebut. Lalu mereka pun pergi ke kediaman penyihir tersebut. Ternyata si penyihir itu sedang membuat ramuan potion yang sangat banyak. Ine membantu penyihir itu untuk membuat potion. Setiap tahun mereka harus mengirimkan 300 botol potion untuk Kuhano sebagai bagian dari perjanjian. Dengan memberikan potion berkualitas tinggi, maka hutan ilusi akan dilindungi. Setelah itu, Sato kembali ke kota dan lalu nyantai di bar. Di sana, dia tanpa sengaja mendengar dua orang misterius yang membahas fakta dengan penyihir di hutan ilusi. Kalau mereka bisa menghancurkan kiriman potion, maka fakta perjanjian akan batal. Lalu beberapa waktu kemudian, Ine datang ke kota sambil membawa gerobak berisi 300 potion. Celakanya, dia dikejar beberapa orang yang ingin menyerangnya. Melihat itu, Sato dan yang lainnya pun membantu.
Tapi sayangnya, orang-orang misterius itu berhasil menghancurkan 100 lebih potion yang dibawa oleh Ine. Setelah itu, satu dan yang lainnya pun pergi menghadap bangsawan Kuhano. Di sana, dia bertemu dengan Dusan dan seorang bangsawan bernama Birkins. Pas mendengar suara Birkin, Sato menjadi tahu kalau Birkins adalah orang yang ada di bar beberapa waktu yang lalu. Ternyata dia dan Dusan sudah berkonspirasi untuk membatalkan fakta dengan penyihir hutan ilusi. Setelah berdebat panjang, Sato diberi waktu sampai sore hari untuk membuat potion, agar totalnya menjadi 300. Sato segera pergi meninggalkan kediaman bangsawan dan mulai mengumpulkan bahan. Meskipun begitu, ketika semua bahan sudah lengkap, Sato menemui jalan buntu. Dia tidak memiliki botol potion untuk menyimpan hasil ramuannya. Semuanya sudah diborong sama Dusan beberapa waktu yang lalu. Setelah itu, Sato pun mengajak rekan-rekannya menemui bapak pemilik pabrik tembikar. Meski rasanya mustahil, bapak pemilik pabrik pun mengizinkan Sato dan rekan-rekannya untuk membuat botol potion siang itu juga. Proses pembuatan botol potion pun segera dimulai. Bersama dengan itu, ini juga mati-matian membuat ramuan potion. Setelah seharian membuat, kini semua botol tinggal dibakar di tungku. Ini juga sudah kelar membuat potion dan tinggal menunggu wadahnya. Sehingga pada akhirnya mereka di sini pun tinggal menunggu proses pembakaran selesai. Di saat sore datang, Sato menyadari kalau ada masalah lagi. Dusan dan beberapa prajurit pun datang. Mereka tidak mengizinkan adanya pembuatan botol eliksir tanpa izin. Pak pemilik pabrik pun bilang kalau dia hanya mengajari Sato dan yang lainnya cara membuat tembikar. Di sini Dusan tidak percaya dan ingin menghancurkan tungku pembakaran tersebut. Pada saat itulah Sato menyentuh tungku pembakaran itu dan melakukan sesuatu. Di sini Dusan dan para prajurit lain menghancurkan tungku pembakaran sekaligus dengan apa yang ada di dalamnya. Setelah mengacau, mereka semua segera pergi dari sana. Sato meminta kepada Ine untuk menyampaikan sesuatu kepada penyihir di hutan ilusi. Dengan menggunakan burung hantu, pesan itu pun dikirimkan. Sementara itu, ternyata Sato sudah memindahkan 180 botol potion ke inventorinya. Dengan begitulah, maka mereka sudah siap untuk memberikan kejutan balik ke Dusan dan si kampret Birkin itu. Saat semuanya sudah siap, mereka berangkat dan menyerahkan 300 poin ke pihak yang berwenang. Sato dan yang lainnya menghadap Birkin dan Dusan. Tentu mereka kaget dengan keberhasilan tersebut. Para petugas juga sudah mengecek kualitas potion dan semuanya sangat mantap. Sayangnya, Briskin tidak mau mengasih cap tanda potion yang sudah dikirimkan. Ternyata si Birkin ini mengulur waktu sampai sore hari agar faktanya segera berakhir. Untungnya bangsawan lain dari Kuhano tiba di sana dan memberikan cap itu. Di sini Birkin kaget dengan kedatangan bangsawan tersebut. Ternyata surat yang dikirimkan ke penyihir hutan ilusi ini sudah sampai. Penyihir itu juga segera menghubungi bangsawan Kuhano yang berwenang. Tidak terima dikalahkan, Birkin mencoba menyerang bangsawan itu. Tapi sayang, sihir seperti itu tidak mempan melawan bangsawan Kuhano. Birkin di sini nyaris dibunuh. Untungnya Sato menghentikan niatan bangsawan Kuhano itu, karena banyak anak-anak di sana. Dengan itu semua, konflik konspirasi di kota itu pun berhasil diatasi. Baik pihak penyihir hutan ilusi maupun bangsawan Kuhano, semuanya berterima kasih kepada perjuangan Sato dan teman-temannya. Lalu di keesokan harinya, Sato dan yang lainnya melanjutkan perjalanan untuk mengantar Mia. Lalu tiba-tiba, cerita pun berakhir sampai di sini. So, itu lalu cerita dari anime Death March. Anime ini menurut gua bagus ya, tapi di awal-awal doang. Menuju ke akhir cerita, anime ini tuh terkesan kayak dipaksakan gitu. Jadi gak dapet banget lah feel pas nontonnya. Apalagi dengan ending yang sangat gantung kayak gitu, kayak berasa kurang epic aja gitu endingnya. Ya gue bisa kasih anime ini rating 7/10 lah. Menurut kalian anime ini dapat rating berapa coy? Komen aja di bawah. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis. See you next video. Bye bye.